oleh narasumber kita siang ini, yaitu Ibu Tia Sri Wiyandani. Sebelum itu, saya akan membacakan riwayat CV dari Ibu Tia Sri. Baik, berikut ini adalah data pribadi dari narasumber Tia Sri Wiyandani berusia 43 tahun dengan posisi dan jabatan di Komnas Perempuan sebagai komisioner pada periode 2020 hingga 2024. Kemudian pendidikan formal Ibu Tia Sri berawal dari 1985 hingga 1991 bersekolah dasar negeri di Nayu Barat Kedua, Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian itu sampai 1991. Dilanjut hingga tahun 1994, Ibu Tia Sri menempuh sekolah menengah pertama di SMPN 2 Monggot di Jawa Tengah. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atasnya di SMA Tunas Pembangunan 1 Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1994 hingga 1997. Lalu Ibu Tia Sri menempuh pendidikan sarjana ekonomi S1 ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan terakhir menempuh S1 hukumnya juga di Universitas Pamulang dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pendidikan formal yang pernah dijalani oleh Ibu Tia Sri Wiyandani adalah dari tahun 2010 yaitu pernah menjalani training menumbuhkan perspektif keadilan gender untuk memperkuat kepemimpinan buruh perempuan yang sebagai penyelenggara kapal perempuan dan Oxfam. Di tahun berikutnya 2011 ada 3 pengalaman pendidikan non formal Ibu Tia Sri. Yang pertama, menjalani training kepemimpinan untuk buruh penyelenggara kapal perempuan dan Oxfam. Kemudian training advokasi hak-hak buruh perempuan dan workshop para pemimpin buruh perempuan penyelenggara kapal perempuan dan Oxfam. Dan yang terakhir, pernah mengikuti training basic training sebagai penyelenggara ICEM. Lanjut, di tahun 2014, Ibu Tia Sri pun pernah menjalani serangkaian 3 kegiatan non-formal, yaitu pendidikan pondok mahasiswa, penyelenggara perempuan Mahardika dan politik rakyat, lalu pendidikan sekolah feminis untuk buruh, penyelenggara perempuan Mahardika dan Federasi Buruh Lintas Pabrik, lalu kursus pengelolaan keberagaman, penyelenggara ANBTI dan CRCS. Baik, dilanjut tahun 2015, Ibu Tia Sri pernah menjalani lokakarya di kepemimpinan perempuan dan perusahaan sosial penyelenggara Oxfam, dan yang terakhir di tahun 2017 pernah menjalani training strategi berunding perjanjian kerja bersama atau PKB dalam penyelenggaraan ILO. Baik, itulah segudang prestasi dan pengalaman yang pernah dijalani oleh Ibu Tia Sri Wiyandani yang sekarang sebagai komisioner di Komnas Perempuan dari periode 2019 hingga 2024. Baik, selanjutnya kita akan langsung memulai diskusi, yaitu untuk itu kita tunggu sebentar ya, karena Ibu Tia Sri sedang perjalanan untuk memasuki ruang meeting. Halo, selamat siang Kak Intan. Saya sudah masuk. Oh iya, baik Ibu. Mohon maaf, saya tidak melihat. Baik Ibu, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa kekerasan perempuan di Indonesia dari dulu hingga sekarang terus melonjak setiap tahunnya. Tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki dan anak-anak. Dengan adanya RUU PKS ini, yang sudah berjalan bertahun-tahun dengan segala lika-liku dan polemiknya, hingga sekarang belum juga disahkan. Jadi, Ibu Tia Sri sebagai dari Komnas Perempuan,
tolong sampaikan bagaimana pemaparan materi agar kami dapat menyikapi lebih bijak RUU PKS ini. Ya, terima kasih, dipersilahkan waktu dan tempat untuk Ibu Tiasri. Halo, Mbak. Iya, Ibu. Saya mengalami kendala loading untuk share screen. Saya kirim ke WA, nanti Mbak yang share screen aja ya. Oh iya, Ibu, silahkan. Ya, sebentar. Terima kasih. Sudah saya kirimkan, Mbak. Lomba-lomba ke depannya. Mbak Intan? Orang belanja aja nggak bisa sembarangan. Ini kelekatannya yang dulu. Halo, Mbak Intan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu, terdengar. Ya, itu dokumennya sudah saya kirimkan. Mohon maaf, kemungkinan internet saya kurang stabil. Minta tolong sudah bisa di-share screen-nya, Mbak Intan. Oh iya, ternyata saya sudah bisa share screen. Halo, selamat siang kawan-kawan semua. Terima kasih atas undangannya. Saya ingin menyampaikan tentang tema hari ini, yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di sini saya akan presentasikan 6 keunggulan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual. Kita tahu bahwa upaya advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Komnas Perempuan itu banyak juga mendapatkan kritik dan penolakan. Tapi ini tidak menghentikan upaya Komnas Perempuan dalam mengadvokasi kebijakan rancangan undang-undang ini, karena
kita melihat begitu tingginya angka kekerasan seksual yang terus terjadi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin bertambah, dan ini menjadikan kengerian, ketakutan, dan permasalahan yang kita hadapi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Komnas Perempuan juga sering menyampaikan dengan melihat angka-angka kekerasan yang muncul bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Dan di Indonesia sendiri belum ada produk payung hukum nasional yang memang memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi korban dalam upaya untuk mencari keadilan dalam proses peradilan. Karena payung hukum kita belum ada mengatur secara komprehensif dalam kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Nah, 6 keunggulan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual ini menjadi sangat penting ini sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, ini kita mulai pertama tentang pencegahan. Pencegahan merupakan salah satu keunggulan RUU penghapusan kekerasan seksual. Pencegahan dibutuhkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kekerasan seksual dan memastikan ketidakberulangan kekerasan seksual. Ini menjadi hal yang sangat penting agar keberulangan kasus-kasus ini bisa dihentikan dengan upaya pencegahan, dan ini menjadi salah satu rumusan yang ada di dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Selanjutnya, bentuk pencegahan yang diatur di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi berbagai sektor. Ini ada infrastruktur, pelayanan, dan tata ruang. Ini sebagai upaya membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman, membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan di ruang terbuka publik. Ada di sektor pendidikan, itu memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual sebagai bahan ajar dalam pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi, termasuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik, menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual, lingkungan, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya tentang tata kelola kelembagaan pemerintah. Ini sebagai upaya untuk menyebarluaskan informasi dan membangun kebijakan anti kekerasan seksual, menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual, membangun komitmen anti kekerasan seksual sebagai salah satu syarat perekrutan, penempatan, dan promosi jabatan pejabat publik, termasuk pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum. Yang sektor selanjutnya adalah ekonomi. Ini menempatkan kebijakan anti kekerasan seksual di korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan pihak lain, menyebarluaskan informasi tentang kekerasan seksual kepada pelaku usaha kecil, pekerja rumahan, dan pekerja rumah tangga. Selanjutnya adalah sosial budaya. Ini menyebarluaskan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual kepada keluarga, media massa, dan organisasi kemasyarakatan, menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan seksual bagi lembaga atau kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan, dan adat. Ini adalah sektor-sektor yang akan diatur dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Ini sebagai upaya tadi dikaitkan dengan bagaimana upaya kita bersama untuk menekan peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual. Dan ini sektor-sektor ini menjadi sangat penting karena kita tahu kasus kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Bahkan bisa menimpa siapa saja, tidak hanya perempuan, tapi siapa saja bisa terancam dengan kasus kekerasan seksual. Nah, ini yang kedua saya ingin sampaikan adalah ada 9 jenis kekerasan seksual, dan ini juga sudah dituliskan juga di kerangka acuan dari kegiatan teman-teman diskusi siang ini. 9 jenis kekerasan seksual. Dalam RUU penghapusan kekerasan seksual itu ada 1 pelecehan seksual, 2 eksploitasi seksual, 3 pemaksaan kontrasepsi, 4 pemaksaan aborsi, 5 perkosaan, 6 pemaksaan perkawinan, 9 pemaksaan pelacuran,
perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Ini 9 jenis kekerasan seksual. Mohon maaf, ini ada angka-angka yang salah memasukkan. Selanjutnya ketiga itu tentang ketentuan pidana. Nah, ketentuan pidana yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi satu, pidana pokok, yang kedua adalah pidana tambahan. Pidana pokok itu terdiri dari pidana penjara, kerja sosial, rehabilitasi khusus. Rehabilitasi khusus diperuntukkan untuk dua kategori pelaku kekerasan seksual, yaitu anak yang berusia di bawah 14 tahun dan pelaku pelecehan seksual non-fisik. Tujuannya untuk memperbaiki akar masalah kekerasan seksual agar tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual. Nah, pidana tambahan itu ada restitusi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh anak, hak politik, hak menjalankan pekerjaan, pencabutan jabatan atau profesi, dan pencabutan izin usaha. Ini upaya yang dilakukan dalam rumusan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini acara pidananya yang keempat. Hambatan yang dihadapi korban seksual ketika mencari keadilan. KUHP menetapkan hanya 5 alat bukti yang menyulitkan korban dalam memenuhi syarat pembuktian. Korban seringkali disalahkan dan distigma oleh aparat penegak hukum atas kasus yang dialaminya. Ini menjadi permasalahan dalam proses mencari keadilan bagi korban, karena KUHP ini menimbulkan kesulitan bagi korban dalam upaya-upaya pembuktian dan terjadinya stigma-stigma yang melekat pada korban. Nah, karena korban juga seringkali mengalami trauma berulang saat menghadapi proses peradilan, yaitu menanyakan kronologi kasusnya secara berulang, itu kan juga menimbulkan dampak bagi korban dalam menjelaskan kasusnya yang terjadi. Korban seringkali dilaporkan sebagai pelaku. Nah, ini yang kita sering sebut sebagai kriminalisasi, di mana korban menjadi korban kekerasan, berupaya untuk melaporkan, tapi karena minimnya alat bukti dan ada pengaruh kuasa juga oleh pelaku, sehingga kerentanan kriminalisasi ini juga sering dialami oleh korban. Salah satu contohnya itu kalau kita bicara tentang kasusnya Ibu Baik Nuril, itu kan juga malah menjadi korban kriminalisasi, dilaporkan balik dengan kasus atas proses pelaporan yang dia lakukan kepada perilaku atasannya yang melakukan pelecehan seksual. Kerentanan ini banyak menimpa korban kekerasan seksual, sehingga ini menjadi permasalahan juga ketika korban akan melaporkan kasusnya ke dalam proses hukum. Korban seringkali tidak mendapat pendampingan karena tidak diatur dalam KUHP. Ini juga menjadi permasalahan bagi korban. Ketika korban tidak mendapatkan pendampingan, maka dalam upaya-upaya pencari keadilan ini mengalami kehambatan, karena tidak semua korban itu memahami alur proses hukum yang terjadi, dan dibutuhkan kesiapan mental dan yang lainnya untuk berproses dalam perkaranya. Next, ini keunggulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari sisi acara pidana. Satu itu alat bukti. KUHP menetapkan 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat tunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menambahkan alat bukti lainnya, yaitu keterangan korban, surat keterangan psikolog dan atau psikiater, rekam medis, rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, informasi elektronik, dokumen pemeriksaan rekening bank, yang memberi peluang bagi korban untuk bisa memenuhi syarat pembuktian. Ini upaya yang dilakukan dalam rumusan draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual agar permasalahan yang terjadi di KUHP ini tidak menyulitkan bagi korban untuk mengadukan kasusnya dalam proses hukum.
Yang selanjutnya adalah sikap aparat penegak hukum. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melarang aparat penegak hukum untuk merendahkan, menyalahkan korban, membebankan pencarian alat bukti kepada korban, menggunakan pengalaman atau latar belakang korban sebagai alasan untuk tidak melanjutkan penyidikan korban, serta melarang menyampaikan identitas korban kepada media massa atau media sosial. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena cara pandang atau sikap aparat penegak hukum dalam proses penerimaan laporan dalam penyidikan dan penyelidikan ini menjadi sangat penting agar korban tidak terstigma, disalahkan, dan identitas korban juga tidak tersebar melalui media sosial, karena bagaimanapun keamanan dan keselamatan korban dan keluarganya itu menjadi paling utama dalam kasus-kasus kekerasan seksual, karena ini juga sebagai upaya bagaimana kita melindungi kepentingan korban dan mengutamakan kepentingan korban. Yang selanjutnya pemulihan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tentang pemulihan korban baik sebelum hingga setelah proses peradilan serta pengawasan atas proses pemulihan tersebut. Nah, ini menjadi sangat penting karena pemulihan ini sebagai upaya bagaimana mengedepankan kepentingan korban untuk mendapatkan pemulihan sebagai upaya bagaimana pendampingan dan pemulihan korban ini bisa membantu kepentingan korban dan keluarganya. Selanjutnya, larangan mengkriminalkan korban. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, korban tidak dapat dijadikan tersangka atau terdakwa atas perkara pidana yang terkait dengan kasus kekerasan yang dialami korban atau dilaporkan. Nah, ini sebagai upaya karena berkaca pada kasus-kasus yang terjadi saat ini, tidak adanya payung hukum yang melindungi kepentingan korban. Beberapa kasus ketika korban melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum malah justru berbalik mendapatkan pelaporan kasus dan korban dikriminalisasi. Tadi salah satu contohnya yang sudah saya sebutkan adalah kasusnya Ibu Baik Nuril. Terus yang kedua, selanjutnya adalah pendampingan korban. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mewajibkan aparat penegak hukum untuk menyediakan pendamping bagi korban. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting dan diatur secara khusus agar korban tidak berjalan sendiri, tapi korban memiliki pendamping dalam upaya proses-proses yang dilakukan terhadap proses hukum yang akan dilakukan. Nah, ini sebagai upaya juga bagaimana kita mengedepankan kepentingan korban agar korban terlindungi dan aman dalam menjalankan prosesnya. Selanjutnya itu yang kelima adalah pemulihan. Mirisnya kondisi korban karena terbatasnya pemulihan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sebagai hal yang sangat penting juga karena tadi yang diutamakan dalam rumusan draft rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini adalah bagaimana pemulihan terhadap korban ini bisa diakomodir dalam payung hukum yang sangat komprehensif dalam draft rancangan undang-undang ini. Ini terjadi karena kita melihat pertimbangan-pertimbangan korban, yaitu kepentingan korban yang kita gali dari pengalaman-pengalaman korban. Antara lain, korban sulit kembali pada kondisi fisik, psikis, seksual, politik seperti sebelum terjadi kekerasan seksual. Yang selanjutnya, korban merasakan dampak yang sangat serius dan traumatik seumur hidup. Bahkan dalam banyak kasus, korban melakukan bunuh diri. Selanjutnya, korban mendapat stigma dan dikucilkan dari masyarakat. Contoh, ketika terjadi kasus perkosaan atau kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggal, itu ya justru yang disalahkan, distigma, diasingkan, itu malah justru korban bersama keluarganya. Sehingga beberapa kasus korban bersama keluarganya mengalah berpindah tempat dari tempat tinggal mereka awal karena berupaya untuk menghindari stigma-stigma negatif yang dibebankan oleh masyarakat lingkungan tempat tinggalnya kepada korban dan keluarganya. Ini juga terjadi di institusi pendidikan, contoh di sekolahan, di beberapa kasus ada ketika korbannya adalah anak sekolah atau pelajar, justru yang menerima penghukuman itu adalah korban dari pihak sekolah, yaitu ada juga DO atau mengeluarkan pelajar tersebut sebagai korban kekerasan seksual karena kasus yang dialaminya. Justru ini beban yang
selalu diberikan kepada korban melalui stigma dan penghukuman yang bersifat tidak adil bagi korban. Selanjutnya, sebagai undang-undang khusus atau lex spesialis, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tentang pemulihan meliputi sebelum dan selama proses peradilan. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik dan psikologis. Ini juga menjadi salah satu rumusan yang sangat penting dalam draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Yang selanjutnya, pemberian informasi tentang hak korban, proses peradilan, dan layanan pemulihan. Pemberian bantuan transportasi, biaya hidup, dan biaya lainnya yang diperlukan. Pendampingan hukum, penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman, penyediaan bimbingan rohani dan spiritual, penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban dan anak korban, penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya. Ini semua sebagai proses bagaimana kita mencoba mengedepankan kepentingan korban dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sebagai lex spesialis atau undang-undang khusus. Nah, setelah peradilan ini ada hal-hal juga yang diakomodir dalam rancangan undang-undang ini, yaitu pemantauan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala. Tujuannya ini sebagai upaya untuk memberikan asas keadilan bagaimana pelayanan kesehatan fisik psikologis korban secara berkala ini sebagai upaya untuk memberikan layanan pemulihan bagi korban. Yang selanjutnya restitusi dan pendampingan penggunaan restitusi. Ini sebagai upaya juga bagaimana ganti rugi kepada korban ini juga dimasukkan dalam draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dalam bentuk restitusi. Yang selanjutnya adalah penyediaan layanan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk korban dan keluarga korban. Karena ada juga kasus di mana korban kekerasan seksual yang awalnya bekerja setelah menjadi korban kekerasan seksual malah kehilangan pekerjaan. Ini juga menjadi masalah ketika korban tidak diperhatikan kepentingan atau kebutuhan ekonominya, sehingga ada rumusan pemberdayaan ekonomi untuk korban dan keluarga korban. Yang 6 adalah pemantauan. Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diatur tentang pemantauan yang bertujuan untuk memantau rangkaian upaya pencapaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, termasuk upaya negara, terutama pemerintah, sebagai pemangku tanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak korban. Tanggung jawab negara, terutama pemerintah ini diatur dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tujuannya agar upaya penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini berjalan dengan baik sesuai harapan, maka diperlukan pemantauan yang bertujuan untuk memantau rangkaian upaya pencapaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pemantauan ini menjadi rumusan yang sangat penting juga yang dimasukkan di dalam draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Nah, siapa saja nanti yang akan terlibat dalam pemantauan ini, maka dalam rumusan undang-undang ini juga sudah diupayakan untuk drafting memasukkan pihak-pihak mana saja sih yang berwenang melakukan pemantauan dalam rangka upaya pencapaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, lanjutan dari pemantauan. Siapa yang melakukan pemantauan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? Pemantauan dilakukan oleh lembaga HAM di pusat dan daerah. Lembaga HAM telah memiliki kesiapan sumber daya dan mekanisme kerja untuk melakukan pemantauan yang dapat berakibat pada inefisiensi birokrasi dan anggaran. Salah satunya adalah Komnas Perempuan, karena sesuai dengan mandat lembaga Komnas Perempuan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, maka Komnas Perempuan memiliki pengalaman dalam melakukan pemantauan tentang kasus-kasus kekerasan seksual dan bagaimana proses peradilan atau proses hukum atau proses
legal yang dilakukan oleh korban itu mengalami hambatan-hambatan, sehingga Komnas Perempuan menjadi salah satu lembaga HAM perempuan yang dimandatkan masuk ke dalam salah satu lembaga yang melakukan pemantauan. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang 6 keunggulan secara khusus dalam draft rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai upaya bagaimana melakukan pencegahan, penanganan, pemulihan bagi korban kasus-kasus kekerasan seksual, sehingga korban bisa mendapatkan hak-haknya secara komprehensif dalam menghadapi proses hukumnya, dan ini sebagai upaya bagaimana mengisi kekosongan hukum yang ada saat ini, sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini diharapkan bisa diterima oleh masyarakat sebagai kepentingan bersama, sebagai upaya perlindungan bagi setiap warga negara agar terhindar dari kekerasan seksual dan memiliki payung hukum yang komprehensif. Kalaupun ada perbedaan pendapat, saya rasa sebagai kelompok akademisi dan sebagai jaringan masyarakat sipil dan sebagai lembaga negara, Komnas Perempuan juga terbuka menerima masukan, kritik, dan saran, dan ini diupayakan membuka ruang dialog yang lebih mengarah kepada lebih mengarah kepada bagaimana kita melihat kepentingan korban kekerasan seksual agar dapat mendapatkan keadilannya melalui proses hukum yang terjadi. Karena kekosongan hukum ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks ketika korban berupaya melakukan proses hukum dalam pelaporan kasus-kasusnya. Karena kita tahu di dalam rancangan undang KUHP ya, dalam kitab KUHP sendiri itu perkosaan itu hanya diakuin terbatas ketika ada penetrasi penis ke vagina. Nah, ini menjadi masalah ketika perkosaan tidak terjadi penetrasi penis ke vagina. Sedangkan kita tahu bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual ini semakin mengalami peningkatan kasusnya, tidak hanya dengan menggunakan penis, tapi menggunakan benda-benda lain gitu untuk dimasukkan ke vagina korban, dan ini sebagai bentuk perkosaan. Tapi kalau kita menggunakan KUHP, maka kasus perkosaan yang tidak terjadi penetrasi penis ke vagina itu tidak dianggap sebagai perkosaan, tapi hanya sebagai tindakan asusila atau pencabulan. Dan ini menjadi permasalahan bagi korban ketika dakwaan atau tuntutannya tidak sesuai dengan bagaimana memenuhi asas keadilan bagi korban. Itu paparan dari saya, paparan singkat terkait 6 kekhususan keunggulan dalam draft rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dan saya meyakini bahwa teman-teman juga sudah mengikuti perkembangan dinamika bagaimana proses advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di masyarakat, di akademisi, di jaringan masyarakat sipil, dan semakin banyak yang mulai memahami apa sih urgensinya advokasi rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum yang komprehensif, karena memang kita tahu bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual, dan saya rasa kita bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa berita-berita hoax tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini menjadi hal yang sangat penting bagi Komnas Perempuan untuk menjelaskan bahwa berita-berita hoax itu memang menjadi salah satu hambatan dalam advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dan Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil dan akademisi yang mengadvokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini terbuka dengan masukan dialog agar kita punya visi misi yang sama, tujuan yang sama, agar RUU Penghapusan
kekerasan seksual ini bisa disahkan menjadi undang-undang dan bisa menjadi payung hukum yang komprehensif bagi seluruh warga negara. Jadi tidak hanya penekannya kepada perempuan, tapi seluruh warga negara. Nah, kalau terlihat ini seakan-akan produk undang-undang untuk perempuan, karena kita tahu bahwa angka kasus kekerasan seksual mayoritas korbannya adalah perempuan, dan itu menjadi angka tertinggi. Perempuan dan anak itu menjadi angka tertinggi sebagai korban kasus kekerasan seksual kalau kita melihat pemberitaan yang terjadi. Dan kalau teman-teman ingin membaca lebih lengkap tentang data angka kekerasan seksual dan ingin melihat bagaimana perkembangan advokasi RUU penghapusan kekerasan seksual, bisa mengunjungi webnya Komnas Perempuan. Di situ banyak informasi yang bisa teman-teman gali, termasuk beberapa kampus yang juga sudah mempublikasi tentang advokasi rancangan undang-undang ini. Banyak diskusi juga dilakukan di akademisi atau di kampus-kampus. Ini mulai ramai untuk mendiskusikan, mendialogkan tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Mungkin itu paparan dari saya terkait rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang hari ini dimandatkan kepada saya oleh pimpinan untuk menghadiri forum diskusi hari ini, sehingga kita bisa membuka ruang dialog, membuka ruang diskusi agar kesalahpahaman yang terjadi itu bisa kita luruskan bersama-sama. Sebenarnya apa sih urgensinya RUU penghapusan kekerasan seksual. Terima kasih atas undangannya, Mbak Inten. Saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Ibu Tia Sri Wiyandani selaku narasumber kita siang ini. Suatu kehormatan dapat mengundang Ibu dari perwakilan Komnas Perempuan untuk mengisi diskusi online siang ini. Nah, seperti yang kita ketahui dan kita dengar barusan, sangat penting sekali RUU PKS ini segera disahkan karena darurat kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat tajam setiap tahun. Segala polemik bersama lembaga terkait untuk berusaha merupakan sebuah perjuangan bagi kita semua rakyat Indonesia agar bisa tetap hidup dengan tenang, damai, dan tentram di negeri sendiri. Baik, sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Dan format untuk tanya-jawab adalah dengan menulis nama, dari nama, asal kampus atau instansi, dan list pertanyaannya. Baik, sudah ada yang masuk pertanyaan di ruang meeting. Kampusnya Telkom University. Baik, kepada Habibullah boleh dinyalakan mic-nya dan kameranya agar bertanya secara langsung kepada Ibu Tiasri. Halo Bu. Halo. Sudah terdengar? Selamat siang. Ya. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih tadi pemaparannya atas pentingnya atau urgensinya pengesahan RUU PKS. Nah, kayaknya saya langsung ke pertanyaan yang banyak banget dilontarkan oleh para yang kontra ini, yang kita sering dengar bahwa sering dikaitkan bahwa RUU PKS sering dikaitkan dengan tindakan pro-LGBT, pro-zina, kebarat-baratan. Padahal yang saya tahu itu sendiri, zina itu sendiri sudah diatur di KUHP, lalu aborsi sudah diatur oleh UU Kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, maaf. Yang kedua, itu pernyataan kedua itu saya dapatkan dari diskusi yang kemarin dari pihak yang kontra, bahwa mereka menyebutkan ingin mengubah atau mengusulkan pengubahan judul kekerasan seksual menjadi kejahatan seksual. Memangnya apa bedanya dari kedua penyebutan kalimat ini ya Bu? Terima kasih sebelumnya. Ya, bisa langsung saya jawab, Mbak Intan? Halo? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, bisa langsung saya jawab? Ya, Ibu, silakan.
Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Ini menjadi sangat penting bagaimana kita juga bisa mengklarifikasi terhadap berita-berita hoak yang menyampaikan bahwa RUU ini sebagai pro-LGBT, pro-Zina, dan kebarat-baratan. Sebenarnya ini adalah berita hoak yang sudah kita klarifikasi berkali-kali dari awal advokasi ini. Dan untuk menepis berita hoak ini juga kita melakukan perbaikan draft rancangan undang-undang ini agar tidak terjadi multitafsir dan kesalahpahaman mengartikan undang-undang ini ke dalam ranah pro-LGBT. Jadi tidak ada RUU penghapusan kekerasan seksual ini pro-LGBT. Silakan dicari di pasalnya terkait hoak ini di draft rancangan yang lalu. Kalau draft rancangan yang sekarang ini sedang ada penyusunan kembali berbasis pada draft rancangan undang-undang yang tahun lalu karena di 2020 draft RUU PKS ini tidak masuk dalam prioritas prolegnas 2020 dan tidak carry over sehingga syarat untuk mengajukan draft ini harus mulai dari nol lagi dan proses pengajuan dari nol lagi ini juga kita memastikan bahwa draft rancangan undang-undang ini tidak ada satu pasal pun, satu klausul pasal pun yang menyebutkan bahwa ini pro-LGBT gitu. Karena ini benar-benar sebagai rancangan undang-undang untuk perlindungan pemenuhan hak bagi korban karena memang ada kekosongan hukum dan memang benar bahwa di dalam KUHP sendiri kan sudah mengatur pasal tentang zina gitu. Jadi di sini tidak perlu mengatur karena sudah ada di KUHP gitu. Nah, ini kesalahpahaman dan ada juga aborsi gitu. Itu ada syarat-syarat aborsi kan di Undang-Undang Kesehatan, ini menyangkut tentang bagaimana keselamatan bagi ibu dan korban dan bagi ibu dan bayi, dan ini ada syarat-syarat ketat juga untuk melakukan aborsi. Jadi ini hal informasi yang sangat salah diperoleh dan disebarluaskan, dan kami menyebutnya ini adalah berita hoak terkait rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Dan kami selalu terbuka untuk mendiskusikan sebenarnya di mana sih yang disebut dimaknai sebagai pro-LGBT, pro-Zina, dan aborsi gitu. Ini yang selalu kita upayakan kepada masyarakat, terutama bagi yang kontra seperti itu. Nah, untuk kenapa pemilihan judul kekerasan seksual bukan menjadi kejahatan seksual, karena kalau kita bicara tentang kekerasan seksual ini menyangkut banyak pengertian, banyak substansi, banyak aspek ya. Kalau kita menyebutnya kejahatan itu sangat sempit. Jadi kita lebih memilihnya kekerasan seksual karena kalau kekerasan itu banyak unsur yang bisa dimasukkan, yaitu penyiksaan itu juga bentuk-bentuk kekerasan seksual atau bentuk kekerasan, dan diskriminasi itu bagian dari kekerasan juga. Nah, ini menjadi pertimbangan kenapa pemilihan judulnya adalah kekerasan seksual bukan kejahatan seksual, karena ini sebagai upaya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, maka konteks pemilihan judul ini juga menjadi sangat penting. Itu sih jawaban dari saya kenapa kekerasan seksual lebih dipilih sebagai pemilihan judul daripada kejahatan seksual. Itu. Terima kasih. Baik, kepada Habibullah, apakah pemaparan Ibu Tiasri sudah jelas? Sudah, terima kasih Bu atas pemaparannya. Ya, berikutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ika Widowati yang asal instansi dari alumnus Undip sebagai pegawai BUMN. Kepada Ika Widowati, dipersilakan menyalakan mic-nya dan videonya. Sudah, Mbak? Ya, silakan ditanyakan langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tiasri. Perkenalkan, nama saya Ika. Kebetulan saya alumnus Undip, saat ini bekerja di pegawai BUMN. Saya mau menanyakan terkait paparan Ibu tadi ya Bu ya,
mengenai korban pelecehan seksual yang dilaporkan kembali sebagai pelaku. Terus apabila ini terjadi, itu apa yang sebaiknya dilakukan oleh si korban pelecehan seksual ini, Bu? Karena pada kenyataannya saya ngalamin sendiri nih, Bu. Di kantor saya itu ada bentuk pelecehan seksual lewat candaan lisan. Saya pernah konsultasi dengan Komnas Perempuan juga, tapi karena waktunya singkat saat itu, Bu, jadi kepotong, belum sempat kejawabnya. Mungkin lewat Buti Asri ya, bisa minta tolong dijawab, Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga menjadi konsen Komnas Perempuan juga karena pelaporan kasus pelecehan seksual yang terjadi di BUMN itu juga ada yang masuk ke dalam pelaporannya, pengaduannya ke Komnas Perempuan. Nah, itu juga ada terjadi di PT Jaya Ancol gitu, itu kan juga termasuk BUMN gitu, dan salah satu pekerjanya mengalami pelecehan seksual yang dilakukan rekan kerjanya dan mengadukan kasusnya di Komnas Perempuan. Nah, untuk pelaporan atas kasus pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja ini juga menjadi sangat penting dan menjadi perhatian Komnas Perempuan. Jika berkehendak juga siapapun yang menjadi korban pelecehan seksual juga berhak melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan, bisa mengadu langsung atau via telepon atau email. Nanti di situ pasti akan dilihat apa saja sih yang dibutuhkan oleh korban, kebutuhannya apa saja. Dan kan kita tidak semuanya bisa mengeneral bahwa korban akan meminta kebutuhan tentang proses hukum, kan tidak semuanya ke arah sana. Ada juga yang hanya ingin meminta untuk konseling atau pendampingan psikologis. Nah, itu kembali ditanyakan kepada korban apa yang menjadi kebutuhan korban, sehingga nanti akan dilihat lembaga mana yang akan menjadi rujukannya Komnas Perempuan dalam kasus pengaduan yang dilakukan Komnas Perempuan. Dan ini menjadi sangat penting, Bu, ketika kita bicara tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual di dunia kerja. Ini juga menjadi PR kita bersama, dan pemerintah Indonesia masih punya hutang ratifikasi konvensi ILO, yaitu ratifikasi konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Nah, ini masih menjadi PR-nya Indonesia untuk melakukan ratifikasi. Dan kalau kita menyampaikan lagi kepada pihak perusahaan dalam kasus pelecehan seksual, ini juga sebenarnya menjadi tanggung jawab pihak perusahaan untuk memastikan bagaimana ruang kerja yang aman dan nyaman bagi siapa saja yang berada di lingkungan tempat kerja. Nah, ini juga dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan Keselamatan Kerja. Di situ juga memandatkan kepada perusahaan untuk memastikan kesehatan keselamatan kerja bagi pekerjanya atau siapa saja yang berada di lingkungan tempat kerja. Nah, karena mandat itulah perusahaan juga harus punya konsen lebih dan tanggung jawab lebih terhadap apa yang terjadi dengan karyawan ketika mengalami atau menjadi korban pelecehan seksual. Seperti itu. Seharusnya sih korban bisa mendiskusikan atau mengadukan kasusnya ini melalui pihak perusahaan atau melalui pihak serikat pekerja, serikat buruh jika ada di perusahaan tersebut, untuk menyampaikan keluh kesah kasusnya atau mengadukan kasusnya. Dan menjadi sangat penting perusahaan punya perhatian bagaimana menyelesaikan kasus ini, lebih berpihak kepada kepentingan korban. Seperti itu. Dan dorongan Komnas Perempuan juga kepada perusahaan-perusahaan dan atau BUMN itu membangun SOP bagaimana upaya untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Dan ini sesuai juga dengan semangat ratifikasi Konvensi ILO 190. Itu sih, Bu. Jadi kepada siapa korban bisa menyampaikan keluh kesah atau mengadukan kasusnya, Komnas Perempuan juga bisa menerima pengaduan atas kasus pelecehan seksual. Itu bisa langsung via online atau telepon, via email.
dan nanti di situ akan didiskusikan kebutuhannya dan sejauh mana menganalisa kasus ini. Juga yang menjadi hal yang sangat utama adalah bagaimana melihat kepentingan korban. Nah, kalaupun nanti Komnas Perempuan menerima pengaduan ini, Komnas Perempuan kan tidak dimandatkan langsung mengadvokasi kasus, tapi akan merujuk kepada lembaga layanan yang bermitra dengan Komnas Perempuan. Kalau ini kasusnya berproses pada kasus hukum atau peradilan, maka untuk wilayah Jakarta sendiri, Komnas Perempuan juga bisa merujuk kepada LBH Apik. Kalau untuk pendampingan psikologis di wilayah Jakarta, Komnas Perempuan juga bisa merujuk kepada Yayasan Pulih sebagai mitra lembaga yang melakukan pendampingan pada korban-korban kekerasan dan pelecehan seksual. Itu sih Bu penjelasan dari saya terkait bagaimana ketika korban mendapatkan pelecehan dan kepada siapa bisa mengadukan, menyampaikan keluh kesahnya. Nah, untuk bercandaan-bercandaan yang kerap sekali terjadi itu menjadi normalisasi kebiasaan yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, karena bercandaan yang membuat ketersinggungan dan ketidaknyamanan bagi orang lain itu masuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Oleh karena itu penting sekali perusahaan melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada seluruh pekerjanya tentang perbuatan-perbuatan mana sih yang masuk ke dalam kategori pelecehan seksual atau kategori perbuatan kekerasan seksual. Nah, ini menjadi sangat penting agar sosialisasi ini bisa terus dilakukan sehingga kebiasaan normalisasi bercandaan yang mengarah kepada pelecehan seksual itu bisa dilakukan pencegahan, dan karyawan juga bisa memahami bagaimana menghargai hak orang lain dan menghargai tubuh orang lain agar tidak dilecehkan melalui bercandaan-bercandaan yang mereka anggap sebagai hal yang normal dan biasa gitu. Padahal itu merupakan bentuk-bentuk pelecehan seksual. Mungkin itu penjelasan dari saya, Bu. Nanti kalau kurang... Tapi kalau, maaf saya potong, Ibu tadi bilang untuk mengatakan kepada sekar ya, Bu. Sementara kejadian yang terjadi di tempat saya itu, sekarnya itu dia terpecah menjadi dua. Political will gitu loh, Bu. Kepentingan politik jabatan. Jadi ada satu orang itu dipakai untuk merusak orang lain demi sekelompok kepentingan pengurus sekar itu untuk mendapatkan jabatan di dalam perusahaan gitu loh, Bu. Jadi ada yang nun sewu ya, istilah Jawanya tuh benar-benar murni kerja tanpa ada tendensi kepentingan politik. Ada juga yang ada tendensi kepentingan politik, tapi semisal dia ada orang yang ngerasa maaf kata ya menjegal menurut dia gitu, terus dia pakai orang untuk merusak orang lain lewat orang yang dia suruh gitu loh, Bu. Untuk gimana sih caranya, pokoknya orang ini harus rusak dengan pelecehan seksual. Nah, kayak gitu. Kalau sekalian sudah demikian, apa yang harus kita lakukan, Bu? Gitu aja, Bu. Ya, kalau memang ada indikasi sekarnya seperti itu, mungkin ini kan kembali kepada trust ya, kepercayaan korban untuk mengadukan atau menyampaikan keluh kesahnya kepada siapa. Kalau memang sekarnya itu tidak bisa dipercaya untuk menerima pengaduan atau keluh kesah ini, bisa saja langsung disampaikan melalui pihak manajemen perusahaan, dan itu menjadi hal yang sangat penting juga agar manajemen perusahaan tahu bahwa ada kasus seperti ini, dan itu juga sebenarnya menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan dalam upaya peningkatan kesehatan keselamatan kerja. Kalaupun secara internal di perusahaan tidak bisa dilakukan, Ibu bisa meminta bantuan pihak lain untuk melakukan pendampingan atas kasusnya. Nah, tadi yang saya sampaikan, Ibu bisa mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan. Nanti dari kronologi kasus dan kebutuhan korban seperti apa nanti akan dilihat dan dipelajari, sehingga Komnas Perempuan akan merujuk kepada lembaga mana yang bisa melakukan pendampingan dan akan melakukan pemantauan terhadap kasus yang terjadi, sehingga nanti apakah ini advokasinya akan langsung ke pihak perusahaan agar perusahaan punya perhatian terhadap kasus-kasus yang terjadi dan memiliki tanggung jawab bagaimana perusahaan didorong untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan serta pemulihan
kasus yang dialami oleh korban. Ini juga upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam memilih alternatif pilihan untuk kemana kita menyampaikan keluh kesah atau mengadu kasus ini. Karena memang benar Bu, dalam dinamika Sekar sendiri itu Ibu sampaikan ada kepentingan politik, jabatan dan lain-lain. Dan saya juga menyampaikan bahwa untuk isu kekerasan seksual, terutama isu-isu perempuan, Sekar sendiri masih belum punya perhatian lebih atas isu-isu ini dan dianggap sebagai pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu bukan menjadi domain advokasinya Sekar gitu. Dan ini menjadi hal yang keliru sebenarnya karena bagaimanapun juga anggota serikatnya kan ada yang perempuan, dan ini kalau kita bicara tentang kewajiban dan tanggung jawab, bagaimana Sekar memastikan anggota serikatnya juga harus aman dan nyaman di lingkungan tempat kerja gitu. Nah ini juga harus dibangun dialog, diskusi, bagaimana Sekar juga terlibat dalam perhatiannya, fokus isunya juga tentang isu perempuan, terutama tentang isu kekerasan dan pelecehan seksual. Saya rasa kalau kita bisa masuk ke pintu manajemen juga, manajemen bisa kita minta untuk mendorong membangun mekanisme bagaimana upaya sosialisasi kepada pekerjanya itu menjadi sangat penting agar kebiasaan-kebiasaan bercanda yang melecehkan ini juga bisa dicegah oleh pihak perusahaan dengan sosialisasi, juga dengan membangun aturan kebijakan yang benar-benar ini sebagai upaya untuk pencegahan. Itu sih Bu yang bisa saya sarankan. Mungkin kalaupun ada yang kurang puas atas penjelasan ini nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan Ibu juga bisa menghubungi Komnas Perempuan terkait kalau memang berminat mengadukan kasusnya gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Pada Ibu Ika Widowati, apakah sudah jelas pemaparan dari pertanyaannya? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih Bu Ika. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Hairul Rizky, asal instansi Telkom University. Kepada Hairul, dipersilakan bertanya langsung. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Nama saya Rizky, saya izin bertanya. Tadi Ibu membahas, saya tadi mendengar bahwasannya RUU PKS ini tidak melegalkan atau tidak pro terhadap LGBT. Namun yang saya amati di pasal 1-nya itu kan ada hasrat seksual seseorang, Bu. Hasrat seksual seseorang ini kan cakupannya luas, Bu. Bisa jadi hasrat keinginan. Suaranya putus-putus. Halo? 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 Iya. Bisa diulang, Mas? Tadi terputus-putus suaranya. Oh iya. Tadi saya dengarkan, tadi ada yang bertanya tentang RUU PKS ini, kenapa dituduh untuk pro-LGBT. Nah, sebenarnya saya setelah mengamati tentang RUU PKS ini, kata yang merujuk kepada pro-LGBT adalah hasrat seksual seseorang, Bu. Di mana hasrat seksual seseorang itu kan pengertiannya banyak, bisa hasrat keinginan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, sementara yang di KUHP itu hanya mengatur terhadap laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki, Bu. Jadi kalau sebagai pengusung Komnas PA sebagai pengusung RUU PKS ini bagaimana, Bu, gitu? Karena menurut pandangan kontra, saya juga yang sebenarnya kontra atau ingin adanya perubahan dalam pasal-pasal RUU PKS ini, menafsirkan kata hasrat seksual itu terlalu luas sehingga penafsirannya bisa antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, gitu, Bu. Iya. Ada lagi pertanyaannya atau sudah cukup, Mas? Sama satu lagi, Bu, kan dari RUU PKS ini saya juga membaca draftnya bahwasannya ini lebih mempermudah kepada korban, Bu. Nah, bagaimana ketika korban ini sebenarnya adalah pelaku, Bu? Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama,
Ini kita sampaikan bahwa untuk draft yang beredar saat ini itu yang draft yang kemarin diusung itu memang tentang hasrat seksual seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang hasrat seksual dengan orientasi seksual itu kan sebenarnya berbeda gitu. Hasrat seksual itu kan keinginan seksual. Jadi pemaknaan hasrat seksual atau keinginan seksual itu adalah siapa saja itu tidak boleh menyalurkan hasrat seksualnya atau keinginan seksualnya kepada orang lain dengan paksaan, dengan ancaman, dengan pelukaan, dan ini masuk kategori kekerasan seksual. Tapi ini juga yang dimaknai oleh kelompok yang kontra bahwa RU ini pro LGBT karena menganggapnya hasrat seksual itu disamaartikan dengan orientasi seksual. Tapi dengan adanya perdebatan tentang makna kata hasrat seksual ini juga ini menjadi hal yang sangat penting bagi Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil yang mengusung RUU penghapusan kekerasan seksual ini untuk lebih mengkaji lagi pemilihan makna bagi kelompok yang kurang memahami substansi dari RUU ini. Sebenarnya itu yang terjadi. Dan dalam draft yang baru ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lagi bagaimana upaya kita memastikan agar terjadi hoax berita tentang pemaknaan kata yang kurang dipahami oleh kelompok-kelompok yang kontra. Itu sebagai penjelasan dari saya yang mewakili Komnas Perempuan sebagai pengusung dalam advokasi RUU penghapusan kekerasan seksual ya Mas. Karena tadi juga sudah ada yang menyampaikan di chat juga bahwa hasrat seksual dengan orientasi seksual itu sangat berbeda. Nah, kalau bicara tentang keinginan seksual atau hasrat seksual itu kan bisa dilakukan, bisa muncul dari siapapun dan hasrat seksual atau keinginan seksual itu bisa muncul dari siapapun dan ingin disalurkan kepada siapapun. Nah, konteks yang jadi masalah adalah ketika ini terjadi pemaksaan, unsur-unsur kekerasan, ancaman, intimidasi, dan lain-lain, itu yang masuk ke dalam ranah rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Itu sebenarnya, dan itu adalah draft lama. Untuk draft baru ini sedang ada penyesuaian agar ini juga tidak menjadi celah-celah lagi untuk mengkampanyekan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah pro-LGBT, pro-Gina, seperti itu. Itu penjelasan dari saya terkait pertanyaan poin pertama. Tadi yang poin kedua, mohon maaf. Ya bukan, kalau saya baca yang apa namanya, yang jadi korban itu, jadi di RUU PKS ini mempermudah bahan bukti. Ya. Gitu. Korban jadi pelaku. Saya rasa untuk pembuktian ketika korban jadi pelaku itu kan dua hal yang berbeda juga melihatnya. Memang dalam kasus yang terjadi itu banyak juga yang awalnya dia korban kekerasan seksual, pada kenyataannya berujung menjadi pelaku. Contoh, ketika dia mengalami kekerasan seksual, dia memendam sendiri kasusnya sebagai trauma berkepanjangan dan tidak mendapatkan pendampingan psikologis untuk bisa melakukan trauma healing, sehingga trauma-trauma ini yang dia posisinya sebagai korban bisa memicu dia sebagai pelaku. Gitu. Nah, ini juga sebagai upaya bagaimana ketika korban kekerasan seksual ini mendapat pemulihan atau pendampingan untuk psikologisnya, itu sebagai bentuk bagaimana nanti korban tidak muncul berpotensi menjadi pelaku.
seperti itu. Ini upaya yang kita lakukan. Tapi kalau kita melihat sebagai perlindungan hukum, ketika dia menjadi korban, ya kita akan lihat dia sebagai korban. Tapi ketika berubah menjadi pelaku, maka akan dilihat dia sebagai pelaku. Nah, ini juga ada upaya juga dari RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus yang berulang, maka itu juga tidak hanya pidana penjara yang diutamakan, tapi bagaimana rehabilitasi khusus bagi korban, bagi pelaku, rehabilitasi khusus bagi pelaku ini juga menjadi sangat penting agar pelaku juga tidak berulang melakukan perbuatan kekerasan seksual atau pelecehan seksualnya. Seperti itu, Mas. Jadi konteksnya memang benar ada korban yang cenderung berubah menjadi pelaku. Tapi kita harus melihatnya secara komprehensif dari awal kenapa sampai korban ini menjadi pelaku. Dan itu menjadi sangat penting upaya pemulihan itu menjadi hal yang sangat diutamakan sebagai upaya juga pencegahan keberulangan kasus. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apa bisa dipahami? Terima kasih. Maaf Bu, maksud saya seperti contoh kasus misalnya ada order gitu, nah Bu, misalnya Bu. Nah, terus yang kan kalau order tuh berarti sudah sama-sama setuju Bu. Nah, kemudian si yang cewek itu misalnya melaporkan Bu, karena kan kalau menurut RUU PKS ini alat buktinya itu hanya 2 saja tuh cukup Bu, ketika misalnya keterangan dari korban dan misalnya surat keterangan psikologis atau apa gitu. Itu kan bisa dimanipulasi Bu, gitu. Maksudnya celah untuk apa ya? Untuk apa sih namanya? Celah untuk berbohongnya tuh ada Bu gitu Bu. Untuk kesaksiannya. Ya, saya mulai paham ke arahnya pertanyaannya, Mas, bahwa dalam contohlah dalam transaksi pekerja seks itu penerima jasa dengan pekerja seksnya itu bersepakat untuk bertransaksi, tiba-tiba pekerja seksnya melaporkan gitu pelanggannya atas tuduhan kasus kekerasan gitu. Nah, sebenarnya 2 alat bukti itu kan tidak serta-merta juga langsung ditelaah, karena nanti kan ada proses penyidikan dan penyelidikan gitu loh. Bagaimana alat bukti itu benar-benar kuat gitu. Nah, ini juga proses penegakan hukum yang memang kalau kita bicara tentang asas keadilan bagi korban juga mengedepankan asas keadilan bagi pelaku juga gitu. Tapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa 2 alat bukti itu tidak serta-merta menjadikan proses bahwa apa yang disampaikan itu ditelaah sebagai alat bukti. Tapi memang dalam draft rancangan undang-undang ini karena pengalamannya keterangan korban itu tidak disagap sebagai alat bukti dan itu yang ada di KUHP, maka ini menjadi persoalan ketika korban sendiri sebagai yang mengalami merasakan tidak didengar sebagai alat bukti. Jadi itu Mas, memang ada tadi dalam contoh kasus yang disampaikan Masnya upaya manipulatif lah keterangan yang disampaikan. Nah itu kan juga ada proses hukum ketika ada pemberian keterangan palsu gitu. Nah itu kan juga ada jerat hukumnya lagi dalam KUHP kan juga diatur bagaimana pemberi keterangan palsu itu juga sebagai saksi palsu itu kan juga ada perlindungan hukumnya agar tidak merugikan salah satu pihak. Itu sih penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, Hairul, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan yang keempat dari Farajubah Suci Amalia, asal instansi Telkom University. Kepada Farajubah Suci, bisa dinyalakan. Ya, selamat siang, Bu. Selamat siang. Nama saya Farah. Saya mau bertanya, kalau tadi dari pemaparan Ibu kan untuk pendampingan korban, lalu biaya transportasi juga ada, itu menjadi hak korban di RUU PKS. Tapi kalau untuk sekarang ini sebelum RUU PKS disahkan, apakah jika korban melapor, seluruh biaya dari mulai
visum, lalu biaya transport, lalu biaya psikolog, itu apakah ditanggung oleh korban sendiri ataukah udah ditanggung sama pemerintah? Gitu, Bu. Pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Karena di KUHP kita belum mengakomodir kepentingan korban. Kalau di KUHP itu kan mayoritas itu mengatur tentang pelaku ya. Nah, tapi di mana kepentingan korban tidak diatur gitu, dan itu menjadi kekosongan hukum. Nah, ketika RUU PKS ini belum disahkan, maka segala biaya untuk pelaporan dan biaya proses yang dilakukan oleh korban dalam proses hukumnya itu menjadi tanggungan korban gitu, belum menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, dorongan kita bagaimana RUU PKS ini bisa disahkan agar tanggung jawab negara ini hadir terhadap korban, bagaimana korban tidak menderita menjadi korban selanjutnya, sudah menjadi korban kekerasan, menjadi korban ekonomi karena harus menanggung segala biaya yang dikeluarkan dalam proses-proses yang dilakukan. Nah, sekarang juga ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil melalui lembaga layanan gitu, pendampingan. Tapi kan jumlah lembaga layanan pendampingan itu sangat terbatas dengan sumber dana juga yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa mengakomodir untuk kepentingan korban terkait pembiayaan dan lain-lain gitu. Ada keterbatasan finansial baik yang dialami oleh lembaga layanan maupun yang dialami oleh korban, sehingga menjadi sangat penting rumusan ini masuk ke dalam RUU PKS karena melihat saat ini memang semua biaya yang dikeluarkan oleh korban itu ditanggung oleh korban sendiri, dan pemerintah sampai saat ini belum menanggung biaya yang dikeluarkan oleh korban. Jadi selama RUU PKS ini belum disahkan, maka korban akan mengalami beban ketika harus melakukan proses hukumnya, untuk baik proses hukum maupun proses dampingan psikologis. Itu sih Mbak. Jadi sampai saat ini memang korban menanggung sendiri biayanya. Pemerintah belum hadir. Terima kasih. Apa sudah dimengerti penjelasan saya, Mbak? Sudah, Bu. Bagaimana Terima kasih, para Bu. Juba, apa ada tanggapan terkait jawaban Ibu Tiasri? Sudah jelas. Terima kasih. Para Juba, Sudah. apa ada tanggapan terkait jawaban dari Ibu Asri? Silakan Mbak Intan kalau ada yang lain. Ya Mbak Intan, sepertinya ada yang raise hand. Baik, terima kasih para Juba atas pertanyaannya. Silakan chat di kolom chat. Sepertinya ada Mbak Lea Mina.
Mbak Intan ini. Ya, mohon maaf kepada seluruh parti sedang hujan. Baik, Ibu Tiasri, saya ingin bertanya. Baik, Ibu, saya ingin bertanya, jika RUU PKS tidak memberi perhatian dan yang Suaranya terputus, Mbak. hidupnya dengan nilai konvensional, tipikal pribadi seorang suami. Oh iya, maaf. Apa sudah jelas, Ibu? Ya, sudah. Ya, mohon maaf, Ibu. Saya ulangi pertanyaannya. Kalau RUU PKS ini tidak memberi perhatian dan mengakomodir keluarga, institusi keluarga di Indonesia yang hidupnya dengan nilai konvensional alias mayoritas menganut agama Islam, apakah kalau tipikal pribadi seorang suami atau istri atau kakak beradik di dalam keluarga itu tipikalnya tuh temperamental gitu, atau ada kelainan seksual, atau karena apakah dapat diproses berdasarkan pasal di RUU PKS, Bu? Ya, kalau ini terjadinya dalam rumah tangga ya, itu kan sebenarnya sudah ada undang-undang PKDRT ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau RUU PKS ini belum disahkan, maka cantolan hukumnya untuk kekerasan di dalam rumah tangga itu bisa menggunakan undang-undang PKDRT, Mbak. Oh, berarti selama belum disahkan memakai undang-undang KDRT ya, Bu ya? Iya, kalau itu terjadi dalam rumah tangga ya. Di dalam rumah tangga itu kan ada bisa tinggal orang tua, adik, kakak gitu. Nah, kalau itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dalam satu rumah itu, maka itu bisa menggunakan PKDRT. Tapi kalau itu terjadi kekerasan seksualnya di luar rumah tangga, maka sebelum RUU penghapusan kekerasan seksual ini disahkan, maka ini akan menjadi sulit gitu. Karena kalau di KUHP itu kan itu hanya mengatur perbuatan asusila dan perkosaan. Tadi yang saya sampaikan, perkosaannya sangat sempit karena hanya penetrasi penis ke vagina gitu. Nah, perkosaan bentuk-bentuk lain ini kan belum diakomodir dalam KUHP. Nah, ini kekosongan hukum yang menimbulkan permasalahan bagi korban ketika ini terjadi pada saudara sekandung. Karena kita tahu bahwa incest ya terjadi ini sangat banyak sekali. Bagaimana orang tua atau ayah memperkosa anaknya, gitu, kakak memperkosa adiknya, itu terjadi. Tapi ketika RUU PKS ini belum disahkan, maka ada keterbatasan payung hukum yang ada di KUHP dan itu menjadi sangat sempit. Tadi beda. Jadi kalau kekerasannya ini dalam rumah tangga, maka itu bisa menggunakan UU PKDRT. Tapi ketika kekerasannya terjadi ada hubungan darah dan di luar rumah tangga karena tidak tinggal serumah gitu, maka tidak bisa menggunakan ini, dan ini menjadi kekosongan hukum yang dialami korban gitu. Nah, ini makanya pentingnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini agar segera disahkan, agar kekosongan hukum ini bisa terisi dan kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak teratur dalam KUHP itu bisa diatur secara khusus dan spesifik di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu penjelasan saya. Terima kasih. Oh iya, baik Bu, saya sudah paham. Lalu untuk saya ingin mengkritisi sedikit RUU PKS ini. RUU PKS ini tuh berkonsentrasi atau berfokus untuk trauma healing gitu ya Bu ya, atau untuk mencegahnya gitu. Tetapi apakah RUU PKS ini tuh komprehensif dalam mengatur perilaku dan norma seksual gitu Bu? Jadi ada mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan untuk memicu terjadinya kekerasan seksual itu sendiri gitu. Bahkan dari laki-laki pun sama gitu. Itu komprehensif nggak sih Bu RUU PKS ini?
Ya, kalau ditanyakan komprehensi atau tidak RUU ini, kami dalam mengatur norma seksual ini, Bu? Ya, kalau ditanya dalam mengatur norma seksual, sebenarnya memicu atau tidak memicu itu kan tergantung dari cara pandang kita ya. Bagaimana melihat tubuh orang Ibu lain. Tiasri. Ya. Halo. Terdengarkah suara saya? Halo? Terdengar, Bu. Dengar. Terdengar, Bu. Ya, oke, saya akan jelaskan. Kalau ditanya komprehensif atau tidakkah ketika ini mengatur norma seksual, saya sampaikan lagi bahwa kalau dibilang komprehensif secara rancangan undang-undang komprehensif, karena Ya, ini Ibu. mengatur Kedengaran, Bu. tentang pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap kasus kekerasan seksual. Nah, kalau bicara tentang norma seksual, maka ingin saya jelaskan lagi bahwa kalau kita ingin menyampaikan bahwa perilaku kekerasan seksual itu kan sebenarnya bagaimana cara pandang melihat tubuh orang lain itu loh. Ini kan menjadi permasalahan. Ketika tubuh perempuan dilihat sebagai objek seksual, maka perempuan, walaupun itu dia berkerudung pun ataupun berjilbab pun, itu kan juga rentan mengalami kekerasan seksual gitu. Nah, ini sebenarnya muncul dari cara pandang kita bagaimana melihat tubuh orang lain. Jadi kalau dibilang ini menggoda, memicu, dan lain-lain, sebenarnya ketika diri kita sendiri sudah clear melihat tubuh orang lain tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan, tidak boleh menerima pelakuan kekerasan gitu, penghinaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, maka ini dapat dicegah gitu. Nah, ini hal berbeda ketika seseorang itu melihat tubuh perempuan sebagai objek seksual atau melihat tubuh orang lain sebagai objek seksual. Maka cara pandang ini akan menimbulkan potensi bagaimana orang akan memunculkan perilaku-perilaku untuk potensi melakukan kekerasan seksual. Sebenarnya itu Mbak, yang dibilang norma seksual atau apa, saya lebih sepakat bagaimana mendorong kesadaran dalam diri kita untuk bisa menghargai tubuh orang lain sebagai manusia merdeka dan sebagai manusia yang perlu diperlakukan secara manusiawi agar tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual atau tidak mengalami perbuatan kekerasan seksual. Saya lebih cenderung ke arah sana, Mbak. Bagaimana mengedukasi, membangun kesadaran dalam diri kita bahwa menghargai tubuh orang lain itu lebih penting. Walaupun mereka bergaya seperti apa, berpakaian seperti apa, itu menjadi hal yang tidak menjadikan alasan untuk melakukan kekerasan seksual. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, Ibu, sudah sangat jelas penjelasannya. Saya beri kesempatan lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa tulis nama dan asal instansi atau kampusnya di chat ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, mohon maaf jika saya putus-putus karena terkendala jaringan berhubung di sini sedang hujan badai. Agenda berikutnya akan ada penutupan. Jadi secara umum definisi kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual atau perilaku apapun yang bersifat seksual yang membuat orang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi di mana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada. Dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja, atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, dan tidak sopan. Dan semoga dengan adanya diskusi online kali ini, semua problematika dan semua permasalahan sikapi dengan bijak, dan semoga Indonesia ini juga anak-anak kita semua
Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Tia Sriwendani dari Komisioner Komnas Perempuan yang sudah hadir siang ini memberikan materinya yang cukup jelas ya, cukup cerah untuk kita semua dalam RUU PKS ini. Dan kepada seluruh partisipan juga terima kasih telah menghadiri diskusi online ini. Semoga kebijakan yang segera diberikan dapat menghasilkan kehidupan yang positif yang baru untuk kita semua. Terima kasih, saya tutup acara ini. Saya Intan Darapona dari staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEMKEM atau University mengucapkan sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Intan bisa minta dibantu nanti fotonya dikirim ke saya untuk laporan ke kantor, foto online-nya ini. Iya, siap Ibu. Iya, terima kasih. Sama-sama Ibu, via WhatsApp Ibu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Kepada seluruh partisipan diperbolehkan untuk meninggalkan ruang meeting. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Intan dan terima kasih panitia acara yang telah mengundang Komnas Perempuan dalam acara diskusi hari ini, dan ini membuka ruang diskusi kepada kita agar kesalahpahaman yang muncul bisa diluruskan bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual ini benar-benar untuk melindungi setiap warga negara dari tindak kekerasan seksual, sehingga kita bisa memiliki cara pandang yang sama, memiliki tujuan yang sama agar pemerintah dan DPR segera mensahkan RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai produk payung hukum yang komprehensif untuk kepentingan korban dan kepentingan kita bersama untuk menciptakan ruang yang aman dari kekerasan seksual. Terima kasih, selamat siang kawan-kawan semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya mohon pamit undur diri. Ya Ibu, sama-sama Ibu.